Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya buatkan video jawaban karena ada saudara kita yang bertanya di kolom komentar di channel YouTube saya, menanyakan tentang bagaimana cara mengenali wali Allah beserta makomnya. Tapi beliau ini menulis makamnya pakai huruf A. Maka saya pastikan makam yang dimaksud itu adalah kuburan atau makom pakai ki. Yang dimaksud kedudukan wali Allah. Tapi beliau itu menjawab dua-duanya. Maka untuk menjawab keduanya, dalil secara global sebenarnya Allah tunjukkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 43. Allah Ta'ala berfirman pada kalimat tengah hingga akhirnya, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi untuk mengetahui apapun itu, bukan hanya perihal wali Allah, tetapi apapun itu, tanyalah kepada orang yang sudah mengetahui. Supaya apa? Supaya yang ditanyakan mendapat jawaban yang benar. Ketika ada seorang yang bertanya tentang makam atau kuburan wali Allah, maka tanyalah kepada orang yang sudah pernah ziarah ke kuburan para wali Allah. Apalagi menanyakan kepada orang yang sering. Nah, itu lebih valid datanya. Itu tentang makam atau kuburan wali. Sedangkan jika menanyakan kedudukan wali Allah, mana yang benar wali Allah atau bukan, nah ini butuh penjelasan yang khusus. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan katanya orang, bisa saja orang yang mengatakan itu berprasangka belaka, hanya melihat sisi lahiriah, mungkin dilihat kelihatan bersih wajahnya, ya, atau bisa dilihat dari surbannya, dari panjangnya jubahnya, mungkin karena dilihat sering bicara makrifat, hakikat. Nah, seperti itu adalah penglihatan mata lahiriah yang sudah pasti kebanyakan tertipu. Seperti contoh film bid'ah yang lagi viral, film dari Malaysia tentang si Walid itu adalah gambaran orang-orang yang tolok ukurnya dari penglihatan mata lahiriah. Nah, jadi kebanyakan akhirnya tertipu. Lalu bagaimana mengenali kebenaran hakiki tentang seseorang itu wali Allah atau bukan? Sebenarnya di konten saya ini sudah pernah saya bagikan kisah mimpi yang saya bagikan, yang mana itu saya mengetahui dari sang wali mastur, wali yang tersembunyi, bahwa beliau itu diberikan petunjuk oleh Allah melalui mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah sabda Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 kenabian, bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkatan keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanan di level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa petunjuk yang benar di dalam mimpinya, mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk melalui mimpi yang benar di dalam tidurnya. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sebagai gambaran atau perumpamaan untuk memudah pahamkan bagaimana kita mengetahui kebenaran wali Allah itu memang wali dari sudut pandang Allah, saya berikan contoh hal yang bisa dilihat oleh pandangan mata. Kalau kedudukan seseorang kan itu berada di dalam genggamannya Allah, ya, genggaman kekuasaan Allah. Kita berikan contoh yang mudah dilihat mata terlebih dahulu, yaitu salah satu jenis olahraga, bermain bola basket. Kalau kita ingin tahu mana pemain bola basket yang ahli, ya,
atau itu hanya pemula, maka kita dulu yang harus tahu, kita dulu yang harus belajar teori bermain bola basket. Setelah memahami teori dengan benar, maka melanjutkan dengan latihan praktek dalam waktu beberapa tahun sehingga kita tahu skill atau kemampuan kita sampai di mana tentang bermain bola basket. Setelah beberapa tahun kita praktek bermain bola basket itu, akhirnya dengan pengalaman itu kita mengetahui ya, mana permainan bola basket itu yang sulit dilakukan dan mana yang mudah. Sehingga ketika kita sudah mengetahui hal itu, ketika kita melihat orang lain bermain bola basket, kita akhirnya bisa membedakan. Jika kita itu melihat orang yang baru pemain, pemula, bolanya lepas-lepas dari tangan. Sedangkan kita karena sudah latihan, mungkin sudah termasuk orang yang lumayan, sudah lengket bolanya. Ketika kita melihat ada orang lain lebih jago daripada kita, ada orang yang nge-shoot 3 point jauh dari jauh langsung masuk ke keranjang, sering kali memasukkan dari jarak jauh. Nah, kita akhirnya bisa ngukur, wah ini lebih ahli daripada saya. Nah, jadi untuk mengetahui kedalaman atau kedetailan mana pemain basket yang ahli, kita dahulu yang harus memahami teori bermain basket, lalu mencoba mempraktekkannya hingga beberapa tahun. Setelah itu barulah kita tahu betul perbedaannya, bukan karena katanya orang. Begitu juga ketika kita ingin mengetahui wali, maka kita harus mendekati, meniru amal-amal para wali. Misalkan mereka itu zuhud, hatinya tidak mencintai dunia, dunia cukup di tangan saja. Mereka tidak kikir ketika punya harta, ketika harta sempit pun tidak kikir, tetap bisa beramal. Nah, kita harus mengikuti seperti itu. Ketika mereka para wali tidak suka nongkrong, ya, lebih senang uzlah, berdua bersama Allah, mengucapkan sesuatu yang tidak penting, itu dihindari oleh mereka, maka kita ngikuti seperti mereka. Jangan mudah komentar di medsos, jangan mudah membagikan apapun berita di medsos kalau belum tahu kejelasannya, belum tahu kebenaran hakikinya. Kalau misalkan mereka para wali itu sholat wajib dan sunnah, kita melakukannya niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga-banggakan amal soleh. Intinya semua perbuatan wali itu kita ikuti semampu kita. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan ketaatan, mengikuti para wali, yang mana para wali itu pasti mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, otomatis keadaan ruh kita itu juga dekat dengan kondisi ruh mereka. Kalau misalkan orang taat secara jasadnya itu memperbaiki keadaan ruh, karena dikatakan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhadabat milik Waliullah Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri bahwa jasad itu diciptakan untuk menguji ruh. Kalau jasad kita terus dilayani hawa nafsunya, maka pandangan ruh kita, makrifatnya ruh kita kepada Allah itu akan terhalang, tidak bisa. Tetapi kalau orang senantiasa melakukan ketaatan, menyucikan jiwa seperti Allah firmankan pada surah Asy-Syams ayat 9, beruntunglah orang menyucikan jiwa itu, maka akan terjadilah ruh nanti bisa makrifat kembali kepada Allah sebagaimana dulu ya, saat ruh kita dimintai kesaksian ya, oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu, ya engkau Tuhan kami. Nah, seperti itu keadaannya kalau misalkan jasad kita selalu dilatih untuk mengikuti ketakwaan seperti yang dilakukan para wali Allah. Nantinya akan mengalami mimpi seperti yang sudah saya bagikan di channel ini, mimpi bagian kenabian, karena ruh orang baik ketemu ruh orang baik, misalkan ruh para wali, itu orang-orang soleh, itu nantinya akan berkumpul. Salah satunya bisa bertemu di dalam alam mimpi. Hal itu berkaitan dengan hadis Sahih Muslim nomor 4774. Roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya Allah menciptakan roh sukanya berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik senang bertemu ruh baik, itu akrab ya. Ketika ruh baik ketemu ruh buruk, itu berselisih. Makanya kalau misalkan Anda ingin ketemu wali di alam mimpi sehingga nanti mengetahui keyakinan dengan hakiki setelah mengalami mimpi tersebut, lakukan ketakwaan terlebih dahulu. Assalamualaikum.